Hi everyone, my name is Kartika Savariana. You can call me Kartika. I live in Jakarta. I attend the University Pancasakti Bekasi. I'm from the School Education Departemen Pendidikan Guru PAUD dengan NIM 186222581 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sentence atau kalimat dengan tujuan memenuhi tugas UAS mata kuliah Basic English yaitu dengan dosen pengampu Bapak Heri Wardana MPD. Terima kasih sebelumnya kepada beliau karena saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Yang pertama kita akan melihat pengertian sentence. Sentence merupakan sekumpulan kata yang mempunyai paling sedikit satu subjek atau pokok kalimat dan satu predikat sebutan kalimat serta mengandung pengertian yang sempurna atau lengkap, atau kelompok kata yang mengungkapkan pemikiran utuh dan arti yang dapat dipahami secara jelas. Contoh kalimat sentence yaitu I go to the school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, with my friend Nelly. Dengan kawanku Nelly. Pada contoh kalimat pertama, di atas mengandung pemikiran yang utuh serta memiliki arti yang jelas, sehingga dapat dinamakan sebuah kalimat. Namun, pada contoh kalimat kedua, di atas tidak mengandung pemikiran yang utuh serta memiliki arti yang jelas, sehingga dapat dinamakan bukan sebuah kalimat. Berarti, yang termasuk contoh kalimat sentence yaitu yang pertama, yang I go to the school every day, karena dia jelas, aku pergi ke sekolah setiap hari. Sedangkan yang kedua itu cuma denganku Nelly. Sebuah kalimat dalam struktur bahasa Inggris terdiri beberapa unsur kalimat, yaitu sentence elements yang jumlahnya maksimum berisi 5 unsur, yaitu yang pertama ada subjek, kata atau kelompok kata-kata yang berkaitan dengan kalimat. Subjek ini biasanya tetapi tidak harus diletakkan pada awal kalimat. Subjek ini berupa orang, benda, atau binatang. Untuk mengetahui subjek dari sebuah kalimat, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti who atau what. Contoh kalimat who yaitu Doni speak English every day. Doni berbicara bahasa Inggris setiap hari. Itu kita bisa membuat kalimat seperti siapa yang bisa berbahasa Inggris setiap hari? Nah, kita bisa menjawabnya Doni bisa berbahasa Inggris setiap hari berbicaranya. What? My car is expensive. Mobilku mahal. Kita juga di sini bisa membuat kalimat dari kata apa? Apa sih yang mahal gitu? Yang mahal itu adalah mobil. Unsur subjek terbagi menjadi dua, yaitu simple subject atau subjek sederhana. Yang simple subject adalah subjek dalam kalimat yang terdiri dari satu suku kata. Adapun subjek yang tergolong ke dalam subjek sederhana ini yaitu noun atau kata benda. Contohnya itu Washington DC is the capital of the United States of America. Washington DC adalah ibu kota Amerika Serikat. Yang kedua, the bird flies in the sky. Burung itu terbang di langit. Selanjutnya ada pronoun atau kata ganti. Contoh kalimat she has a new car. Dia mempunyai sebuah mobil baru. Kedua, he has breakfast every morning. Dia sarapan setiap pagi. Adjective used as a noun, kata sifat yang dipakai sebagai kata benda. Contoh kalimatnya yaitu the poor have tried to find the eight. Yang miskin itu sudah berusaha mencari bantuan. Yang kedua itu ada the lazy will not be successful. Yang malas tidak akan menjadi sukses. Selanjutnya, infinitive use a noun. Infinitive atau kata kerja dasar yang dapat dipakai sebagai kata benda. Contoh kalimatnya yaitu to do is more difficult. Melakukan itu lebih sulit. Yang kedua, to say is easy. Mengatakan itu mudah. Participle atau gerund use a noun. Participle atau gerund yang dipakai sebagai kata benda. Contoh kalimatnya yaitu collecting stamps is my hobby.
Mengkoleksi perangko adalah hobiku. Yang kedua, smoking is not good for health. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya yang kedua itu ada compound subject atau subjek gabungan. Compound subject adalah subjek yang terdiri dari dua kata atau lebih yang dimaksudkan sebagai satu kesatuan. Contoh kalimatnya yaitu the red polka dot dress is mine. Gaun merah bermotif totol-totol itu adalah milikku. Yang kedua ada contohnya the glass of milk is on the table. Segelas susu itu ada di atas meja. Dalam kalimat yang tidak ada subjeknya, maka kata it and there dapat dianggap sebagai subjek atau subjek semu. Ya, contoh kalimatnya yaitu it is a beautiful day today. Hari ini adalah hari yang indah. Yang kedua, contohnya there are many books in my bookshelf. Ada begitu banyak buku di rak bukuku. Selanjutnya contoh yang kedua dari kata ini sentence yaitu predikat. Predikat yaitu kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan dari subjek. Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat harus mempunyai predikat yang disebut dengan kata kerja atau verb. Apabila tidak ada kata kerjanya, seperti dalam kalimat nonverbal, yaitu predikatnya berupa selain kata kerja, maka harus ada kata kerja bantuan, auxiliary verbs atau helping verbs. Untuk mengetahui predikat dari suatu kalimat, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti bagaimana, how, mengapa, why, atau sedang apa. Contoh kalimat verbal yaitu yang pertama ada I woke in the morning, Monica is studying Indonesian culture. Yang ketiga, does he sing a western song. Selanjutnya ada contoh kalimat nonverbalnya. Yang pertama, I'm a doctor. Yang kedua, my bag is on the table. Yang pertama itu ada I'm a doctor. Aku adalah seorang dokter. Itu termasuk noun atau kata benda kalau nggak salah itu. Yang kedua itu my bag is on the table. Tasku di atas meja, preposition. Yang ketiga ada my father is here. Ayah saya ada di sini. Itu adverb, itu kata bantu dia termasuk ya. Objek atau penderita. Objek adalah kata benda atau noun atau kata ganti pronoun yang menjadi sasaran predikatnya. Objek dalam kalimat sangat diperlukan yang bertujuan untuk menyempurnakan maksud dari kata kerja. Objek dalam suatu kalimat dibagi menjadi dua, yaitu direct object atau objek langsung dan indirect to object, objek yang tidak langsung. Contoh yang pertama kita bahas direct object. Direct object yaitu kata, frasa atau klausa yang langsung dipengaruhi oleh tindakan dari kata kerjanya. Objek langsung ini dapat dicari dengan pertanyaan seperti siapa atau apa yang menerima tindakan dari kata kerjanya. Contoh kalimatnya yaitu the village people welcome him. Penduduk desa itu menyambutnya. Yang kedua contohnya we decide to hold weekly meetings. Kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan mingguan. Yang kedua kita akan membahas tentang indirect object. Indirect object adalah kata yang dituju oleh tindakan dari kata kerja yang dilaksanakan. Objek langsung ini biasanya dijumpai dalam kalimat yang juga mengandung objek langsung. Objek langsung biasanya terletak sebelum objek langsung. Objek terletak sebelum objek langsung yang diberi kata depan atau preposition seperti to me or for me. Yang lazim disebut prepositional object. Selain itu, terdapat sejumlah kata kerja transif yang luas, yakni dapat berupa direct object plus prepositional object atau indirect object plus direct object. Selanjutnya kita akan membahas komplement atau pelengkap. Komplement adalah kata atau kata
yang digunakan untuk melengkapi arti dari kata kerja dalam suatu kalimat dengan menunjuk pada subjek atau objek langsungnya. Dalam bahasa Inggris ada dua macam, yaitu complement, yaitu subjective complement atau pelengkap subjek, yaitu kata yang digunakan untuk melengkapi subjek dalam satu kalimat. Yang kedua ada objective complement, pelengkap objek, yaitu kata yang digunakan untuk melengkapkan objek dalam suatu kalimat. Yang pertama itu pelengkap subjek, yang selanjutnya kita membahas tentang adjunct. Adjunct adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberi keterangan mengenai objek atau subjeknya dalam suatu kalimat, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan kuantitatif, keterangan kualitatif, keterangan sebab, keterangan pembatasan, keterangan syarat, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu I always have lunch at the school canteen every day. Aku selalu makan siang di kantin sekolah. Yang kedua, she come to my house the day before yesterday. Dia datang ke rumahku kemarin lusa. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika bahasa Inggris saya masih kurang dan penjelasan saya sedikit mungkin masih ada yang salah kata. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.